Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 65. Cerita dimulai setelah berhasil menangkap dan juga membawa semua murid sang Raja Istana Binatang. Terlihat Kang Wi sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apakah ini informasi yang kau dapatkan dari Sekte Hao? Akan tetapi ini adalah sebuah misi yang sangat berbahaya. Kau tidak hanya menculik satu ataupun dua orang saja, namun kau telah menculik semua pewaris dari Istana Binatang." Dengan santainya Hajin berkata, "Sekte Hao memberikan informasi kepadaku kalau semua pewaris dari Istana Binatang telah melakukan sesuatu di dalam Gunung Ainoi. Lagi pula kita tidak tahu siapa di antara mereka yang paling disukai oleh pemimpin mereka. Jadi akan lebih baik kalau kita membawa mereka semua." Kang Wi berkata, "Wahai Tuan Muda ketiga, apa yang kau bicarakan? Apakah kau sungguh berencana untuk berperang melawan mereka? Jadi tolong lepaskanlah mereka semua karena ini sangatlah berbahaya." Mendengar itu, Hajin pun berkata, "Untuk apa aku melepaskan semua ikan yang sudah aku tangkap? Lagi pula tidak akan ada yang namanya peperangan ketika pewaris mereka berada di tangan kita. Lantas pilihan apa yang akan mereka punya?" Saat mendengar Kang Wi yang mengatakan meskipun mereka tidak memiliki pilihan lain, akan tetapi tetap saja Istana Pedang akan menghunuskan pedang mereka, Hajin pun berkata, "Apakah kau berpikir kalau mereka akan berani untuk memulai penyerangan saat mereka tahu kalau aku telah menaruh bilah pedangku tepat di leher keenam murid mereka?" Sambil berteriak, Kang Wi berkata, "Apakah kau tidak berpikir kalau adikku akan semakin berbahaya ketika kau menangkap keenam murid mereka?" Dengan santainya Hajin berkata, "Lebih baik kau tidak usah terlalu berlebihan untuk mengkhawatirkan hal ini, karena aku yakin kalau adikmu sudah pasti akan baik-baik saja. Apabila kau yang tertangkap, maka ceritanya sudah pasti akan berbeda dan ini akan menjadi sebuah pertarungan antar pewaris. Akan tetapi adikmu bukanlah seorang pewaris dan dia hanyalah seorang anak dari sang pemimpin Istana Es. Jadi harganya tidak akan sebanding jika mereka harus kehilangan para pewaris mereka. Aku telah mendengar kalau sang pemimpin dari Istana Binatang sudah berusia lebih dari 70 tahun dan juga seni bela dirinya sangatlah kuat sampai-sampai dia bisa hidup lebih dari 100 tahun. Akan tetapi apakah dia akan mau untuk melatih murid baru lagi pada usianya yang sudah setua itu?" Kang Wi berkata, "Kalau kita berbicara tentang usia sang penguasa Istana Binatang, maka hal itu memanglah benar kalau dia sudah tua. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah emosinya. Apakah kau tahu jika dia bertindak secara langsung, maka hal ini akan menjadi sebuah bencana besar." Setelah melemparkan orang-orang yang mereka culik ke atas kereta, Hajin pun berkata, "Jika terjadi sebuah bencana, maka merekalah yang akan mengalami kerugian. Itulah kenapa mereka tidak akan bisa bertindak dengan gegabah dan juga melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi kau tidak usah khawatir karena adikmu akan baik-baik saja." Kemudian Hajin pun meminta kepada anggotanya untuk membawa mereka semua menuju Gunung Ainoi. Mendengar itu, Kang Wi menjadi heran. Ia bertanya mengapa mereka menuju gunung itu alih-alih menuju Istana Binatang. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Bukankah sudah jelas dengan adanya para pewaris bersama kita, maka kita akan memancing sang penguasa Istana Binatang untuk datang menemui kita sambil membawa adikmu." Sontak Kang Wi langsung terdiam setelah mendengar Hajin yang mengatakan itu dengan begitu tegas. Kang Wi berpikir dia memiliki sebuah pemikiran yang sangat berbeda dari kebanyakan orang biasa. Mungkin hal yang paling menakutkan dari orang ini bukanlah seni bela dirinya ataupun statusnya sebagai Tuan Muda ketiga. Akan tetapi yang paling menakutkan adalah ia memiliki kebijaksanaan ekstrim yang akan dapat menghancurkan akal sehat. Beberapa saat kemudian di dalam kereta itu Hajin berkata, "Jika kita tidak menculik para pewaris, maka situasinya sama sekali akan berbeda. Bahkan di saat ini kita telah unggul dengan membawa mereka sebagai sandera. Jadi untuk apa kita harus mengambil resiko untuk memasuki wilayah mereka? Dengarkan aku baik-baik, di saat yang seperti ini kau tidak boleh menunjukkan sedikit pun kelemahan, apalagi ketika kau berhadapan dengan orang-orang yang seperti mereka. Jika kau ditampar, maka balaslah dengan pedang. Dan ini adalah caraku untuk memecahkan sebuah masalah di dalam menanggapi tangan yang kuat dengan sebuah tangan yang jauh lebih kuat."
Terlihat Kang Wi hanya bisa berdiam diri, ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena apa yang diucapkan oleh Hajin telah masuk ke dalam kepalanya. Lalu Hajin kembali berkata, lagi pula di dalam dunia ini tidak ada sebuah masalah yang tidak ada jawabannya. Jadi kau harus memaksakan dirimu dengan sekuat tenaga untuk membuat mereka langsung menundukkan kepala mereka di hadapanmu. Dan ini adalah caraku untuk menghadapi orang bodoh yang telah berpikir seperti binatang. Setelah mengatakan itu, Hajin pun bergumam, tentu saja bukan hanya itu saja yang aku persiapkan untuk melawan sang penguasa istana binatang. Cerita berpindah pada kediaman sang penguasa istana binatang. Terlihat Chonho sangatlah marah setelah mendapatkan sebuah surat yang diterima oleh Yaguk. Dengan nada yang tinggi ia berkata, apakah surat ini memanglah benar? Kemudian Chonho meminta kepada Yaguk agar mengirimkan pasukan macan tersembunyi untuk membunuh orang-orang yang telah menangkap anak muridnya. Terlihat Yaguk begitu gugup saat berhadapan dengan sang penguasa istana binatang. Lalu ia berkata, wahai sang penguasa, tenanglah sebentar lagi karena kami masih berusaha untuk melacak keberadaan mereka saat ini. Akan tetapi Yaguk langsung terdiam ketika Chonho yang berkata, kau telah menyuruhku untuk tenang, sedangkan semua murid yang aku latih telah ditangkap oleh seseorang yang tidak aku ketahui. Bahkan kau sadar kalau salah satu dari mereka adalah anakmu sendiri. Apakah kau ingin aku hanya berdiam diri di saat kita bahkan tidak tahu siapa musuh kita dan kenapa mereka melakukan sesuatu yang seperti ini? Yaguk berkata, itulah sebabnya aku mengatakan ini kepada Anda. Jika Anda bergerak secara tergesa-gesa di dalam situasi ini, yang mana Anda sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya musuh kita, maka nyawa semua pewaris akan terancam. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, terlihat Chonho telah bergerak bagaikan sambaran kilat dan langsung menghempaskan kepala Yaguk ke atas lantai. Bahkan saking kuatnya serangan Chonho sampai-sampai Yaguk tidak mampu untuk bergerak lagi. Kemudian Chonho berkata, dasar brengsek, berani sekali kau mengkritik perkataanku. Haruskah aku menghancurkan mulutmu itu karena kau sudah berani untuk memotong perkataanku? Namun tiba-tiba saja dari arah luar terlihat seorang lelaki paruh baya telah berjalan dengan cara tergesa-gesa sambil membawa sebuah surat. Ia berkata, wahai master, Anda telah mendapatkan sebuah surat yang dikirim langsung oleh Sekte Hao. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Chonho langsung mengambil surat itu karena ia begitu penasaran laporan apa yang telah dikirim oleh Sekte Hao. Akan tetapi Chonho sangatlah terkejut ketika ia menyadari isi dari surat itu. Lalu ia pun bertanya kepada orang itu apakah yang dituliskan oleh Sekte Hao di dalam surat itu memanglah benar. Sambil berlutut orang itu berkata, setelah menerima surat ini kami pun meminta kepada pasukan burung hantu untuk memastikan apakah yang telah dituliskan oleh Sekte Hao memanglah benar ataukah tidak. Mereka mengatakan kalau kultus demonik telah mengirimkan 3 unit pasukan tempur yang menuju kepada Gunung Ainoi. Mendengar itu, Chonho bergumam, apa yang telah dilakukan oleh kultus demonik sampai-sampai mereka telah memulai pergerakan menuju Gunung Ainoi secara mendadak seperti ini. Aku masih bingung mengapa kultus demonik sampai terlibat di dalam situasi ini. Akan tetapi, Chonho akhirnya menyadari kalau pergerakan kultus demonik sudah pasti ada kaitannya dengan menghilangnya Kang Wi sang pewaris dari Istana Es. Chonho bergumam, awalnya aku begitu penasaran kemana menghilangnya bajingan itu. Ternyata dia telah menempel kepada kultus demonik untuk meminta bantuan kepada mereka. Terlihat Chonho sangatlah marah karena ia begitu benci terhadap kultus demonik. Hal itu disebabkan pada ratusan tahun yang lalu Istana Binatang yang terletak pada Gunung Ainoi tidak mampu menahan serangan hebat yang dilancarkan oleh kultus demonik sehingga mereka harus tersingkir dari gunung itu. Chonho berkata, dasar bajingan, apakah bocah itu tidak tahu malu? Dari sekian tempat untuk meminta bantuan, lantas kenapa dia bergabung bersama kultus demonik? Kemudian Yaguk berkata, wahai tuanku, aku berpikir ada kemungkinan besar kalau penculikan ini memang direncanakan oleh kultus demonik. Lalu dengan adanya pergerakan kultus demonik yang menuju kepada Gunung Ainoi, maka hal itu akan menyebabkan sebuah masalah dengan operasi yang dilakukan oleh Kelantang. Jadi kita harus mengurus masalah ini dengan sangat berhati-hati agar kita tidak bersinggungan dengan mereka. Terlihat Chonho sangatlah kesal karena musuh yang akan mereka hadapi adalah orang-orang yang berasal dari kultus demonik yang pastinya tidak akan mudah untuk mereka atasi. Dengan tatapan mata yang tajam, Chonho meminta kepada Yaguk untuk membawa putri Istana Es ke hadapannya. Lalu Chonho berkata, karena ini yang mereka inginkan, maka aku akan pergi secara langsung untuk menghadapi mereka.
Cerita berpindah pada markas rahasia Kelantang yang berada pada pinggiran Yunan. Terdengar seseorang yang berkata, "Wahai Tuan, aku sama sekali tidak tahu niat asli dari para atasan karena aku hanyalah seorang pembawa pesan." Lalu lelaki paruh baya yang ada di hadapannya berkata, "Kau mengatakan kalau anggota kultus demonik yang telah menculik salah satu dari tetua pavilion racun naga Kelantang saat ini telah berada di Gunung Ainoi. Jadi katakan kepadaku apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sekte Hao sampai-sampai kalian dengan sengaja memberikan informasi ini kepada kami." Akan tetapi saat orang itu yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui akan hal itu, tiba-tiba saja ia pun langsung berteriak dengan sangat keras ketika sebuah jarum telah tertancap di dahinya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ia pun langsung tersungkur ke atas lantai dan mati seketika dengan cara yang sangat menggenaskan. Sambil memperhatikan kematian orang itu, ia pun berkata, "Butuh berapa lama agar kita bisa sampai kepada gunung itu?" Di sampingnya pengawalnya mengatakan kalau mereka akan tiba di gunung itu paling cepat setidaknya selama 3 hari. Lalu ia bergumam, "Dasar brengsek, berani sekali para bajingan kultus demonik itu meremehkan keluarga kami. Dan aku sebagai kepala keluarga Kelantang, hal ini sama sekali tidak akan bisa diberikan toleransi. Awalnya kami datang ke tempat ini untuk mengambil alih Gunung Ainoi. Akan tetapi jika situasinya sudah menjadi seperti ini, maka tidak ada gunanya lagi untuk melakukannya di balik bayangan." Diketahui kalau lelaki paruh baya itu adalah sang pemimpin dari Kelantang yang bernama Tang Jeon. Ia berkata, "Aku bersumpah kalau aku akan membalas mereka ribuan kali lipat karena mereka telah berani menyentuh keluarga kami." Cerita berpindah beberapa hari kemudian, akhirnya Hajin dan juga Kang Wi telah sampai di Gunung Ainoi. Hajin berkata, "Jika seseorang memasuki gunung ini tanpa mengetahui situasinya, maka sudah pasti ia akan tersesat di dalam gunung ini." Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah benar kalau pasukan kultus demonik telah berada pada wilayah gunung itu, Ma Dongpil berkata, "Yang aku tahu kalau pasukan kultus kita telah berdiam pada sebuah tempat yang disebut sebagai Lembah Seribu Binatang. Akan tetapi aku sama sekali tidak pernah ke tempat itu, jadi aku tidak tahu di mana lokasi mereka saat ini." Sambil membuka sebuah peta, Hajin berkata, "Untung saja kita mempunyai benda ini sehingga kemungkinan besar kita tidak akan tersesat di dalam hutan ini. Aku telah mendapatkan peta ini dari jenius gila kultus demonik. Dia mengatakan apabila aku ingin masuk ke dalam Gunung Ainoi, maka aku akan membutuhkan peta ini. Akan tetapi setelah aku melihat peta ini, aku pun menyadari kalau di dalam gunung ini ada begitu banyak lembah-lembah yang tersebar di mana-mana. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan kalau gunung ini adalah salah satu dari benteng surga." Lalu Hajin pun menunjuk sebuah tempat yang ditandai dengan tinta merah. Ia pun mengatakan kalau tujuan mereka adalah sebuah tempat yang disebut sebagai Ribuan Iblis. Berdasarkan sebuah informasi yang aku dapatkan dari Sekte Hao, kalau Istana Pedang dan juga Kelantang telah berkali-kali melakukan pertemuan di tempat itu. Dan hal itu sudah menunjukkan kalau mereka telah melakukan kerjasama. Apakah kau tahu kalau gunung ini sangatlah berbahaya? Bahkan ia juga telah dipenuhi oleh berbagai macam tanaman langka yang sangat beracun. Jadi bagi Kelantang tidak ada sebuah tempat yang lebih menarik dibandingkan gunung ini. Ditambah lagi Istana Binatang telah kehilangan kendali atas gunung ini selama ratusan tahun setelah peperangan melawan kultus demonik. Sontak Kang Wi sangatlah terkejut. Ia pun menyadari kalau Istana Binatang tidak hanya bekerja sama dengan istana yang lainnya, akan tetapi mereka juga telah bekerja sama terhadap Kelantang karena mereka memiliki tujuan yang sama. Hajin kembali berkata, "Hal ini hanyalah dugaanku. Istana Binatang telah berencana untuk merebut kembali gunung ini. Lalu Kelantang akan membantu mereka sebagai imbalan atas tanaman racun dan juga langka yang ditemukan di dalam gunung ini. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar bagi Istana Binatang untuk memberikan sebuah pukulan terhadap kultus demonik." Sambil menggendong dua orang murid sang pemimpin Istana Pedang, Hajin kembali berkata, "Mulai dari sekarang kita akan memulai pergerakan kita. Jadi masing-masing dari kalian harus membawa 2 sandera." Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 3 hari telah terlewati. Di saat itu pasukan Istana Binatang yang dipimpin oleh Chionho telah sampai di hutan Ribuan Iblis. Bahkan sangat jelas terlihat kalau Chionho telah membawa ribuan pasukannya ke tempat itu karena ia tahu kalau kultus demonik telah membawa pasukan mereka dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian dengan nada yang tinggi, Hajin langsung berteriak kepada mereka untuk berhenti di tempat itu.
Seketika itu juga Cheon Ho langsung melemparkan pandangannya ke arah atas untuk mencari tahu asalnya suara itu. Di saat itu ia pun langsung menyadari kalau di ujung tebing itu ada seorang pria muda yang telah menunggu kedatangannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Cheon Ho bertanya siapa sebenarnya orang itu. Dan di saat yang bersamaan, seekor harimau putih yang ada di sampingnya langsung mengaum dengan sangat keras untuk memberikan tekanan kepada Hajin. Bahkan saking kuatnya auman harimau itu, sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam hutan itu. Dengan santainya Hajin berkata, mereka mengatakan kalau kau adalah salah satu dari master tertinggi yang berada pada wilayah perbatasan. Saat ini aku pun merasakan kalau kehadiranmu memanglah terasa menekan. Jadi aku berpikir kalau ini tidak akan mudah. Cheon Ho berkata, katakan kepadaku apakah kau adalah orangnya yang telah mengirim surat itu kepadaku. Sambil tertawa Hajin berkata, wahai Tuan Meong, jujur saja aku sangat senang bisa bertemu denganmu secara langsung seperti ini. Mendengar perkataan Hajin yang seolah-olah telah mengejeknya, Cheon Ho berkata, dasar brengsek, apa yang baru saja kau katakan? Apakah kau tahu kalau aku adalah seseorang yang memiliki reputasi tinggi pada dataran tengah ini? Hajin pun kembali berkata, bukankah sudah sewajarnya aku memanggilmu sebagai Tuan Meong karena yang aku lihat kalau kau telah mengendalikan seekor kucing. Terlihat Cheon Ho semakin marah, bahkan di saat itu ia telah menatap Hajin dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh. Ia berkata, dasar sialan, apa yang baru saja kau katakan? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.